Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sehat buat kita semua. Kita bersyukur Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita di dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi Minggu 12 September 2021 hari ini yang dilayani oleh Pendeta Stefanus Hardoyo PhD, Ketua Gereja Kristen Nazarene Indonesia. Untuk itu, selamat beribadah. Shalom, kami dari Gereja Kristen Nazarene Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sama-sama melayani dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami semua bersyukur kepadamu untuk setiap rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami mengaku bahwa pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dan biarlah ibadah kami di hari ini jadi hanya di dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita selalu. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan di hari Minggu, hari yang berbahagia ini kita kembali bisa bertemu walaupun bertemunya masih secara virtual. Belum bisa bertemu secara langsung. Puji Tuhan, pada saat ini kami dari Gereja Kristen Nazarene Philadelphia, Yogyakarta diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian dimanapun berada, lewat pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan. Kami sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan dimanapun berada, walaupun kita berjauhan, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan dapat kita rasakan bersama-sama. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dalam keseharian kita beraktivitas, dimanapun kita ditempatkan. Mungkin pada saat ini ada di antara kita semua yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan, mengalami keadaan-keadaan yang sulit, atau mungkin mengalami sakit. Seperti yang kita tahu, pada saat ini pandemi masih melanda di Indonesia. Namun sebagai orang yang selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dan memiliki pengharapan serta keyakinan penuh kepada Tuhan Yesus, itu semua tidak menjadikan alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Saya yakin dan percaya kita selalu punya alasan untuk bersyukur, untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang sangat baik, Allah yang penuh kasih, dan sangat peduli dengan kita semua. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian indah di pagi hari ini yang menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu,
Hanya Engkau saja yang layak menerima semua pujian dan penyembahan kami. Mari bernyanyi bersama-sama sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya kepadamu saja kami persembahkan, sebab Engkau adalah Allah yang layak dipuji, Allah yang layak yang ditinggikan. Nama-Mu besar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Dan izinkan kami memuji menyembah-Mu lebih lagi. Jemaat Tuhan bersama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama bernyanyi Hosana, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bersama bernyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi ku bernyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Segala pujian penyembahan kami hanya bagi
kasih-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pemirsa, Shalom. Sangat senang bisa menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian melalui pelayanan Mimbar Agama Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sungguh kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Bimas Kristen dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kehormatan dan kesempatan kepada Gereja Kristen Nazarin Indonesia untuk melayani Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan tema yang saya angkat sesuai dengan situasi kondisi yang kita hadapi sekarang ini adalah mentalitas Kristiani menghadapi pandemi. Teksnya diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kekurangan. Demikian firman Tuhan, mari kita sejenak berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini beribadah dan menyembah Tuhan. Kiranya kami dilayakkan untuk melayani. Kiranya kami semua yang mengikuti ibadah ini diberkati. Kiranya anugerah Tuhan bagi setiap kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini kepadamu. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan menolong dengan segala kelemahan kekurangan dan memberkati kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kekasih, Alkitab memuat banyak kisah kehidupan manusia, termasuk di dalamnya tentang masalah-masalah sulit yang dihadapi manusia di masa silam. Tentang pandemi, atau dalam bahasa Alkitab sering disebut penyakit sampar, pestilence, yang dialami umat manusia karena berbagai sebab. Bisa jadi karena itu sebuah peringatan atau hukuman dari Tuhan. Bisa jadi karena kebodohan manusia itu sendiri dan harus membayar dengan harga yang mahal. Bisa juga karena situasi alam, mungkin perubahan cuaca yang tidak bersahabat. Saudaraku, saat ini kita semua sedang menghadapi pandemi yang bersifat global. Tidak satupun bangsa atau suku bangsa yang terbebas dari petaka ini. Sampai pada awal September tahun 2021 ini, sudah lebih dari 220 juta orang terpapar oleh COVID-19. Penyakit yang dibawa oleh virus corona. Dan lebih dari 4,5 juta orang meninggal karenanya. Sungguh hal ini sangat mengerikan. Suatu pandemi yang terjadi di era modern, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Bahkan ilmu kedokteran dan teknologi kedokteran berkembang canggih dan mengagumkan. Namun sangat ironis, saudaraku, bahwa virus yang amat kecil ini, yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata kita, bisa memporak-porandakan segala sesuatu. Bahkan banyak para ahli kedokteran, para dokter, para medis yang meninggal karenanya. Duka dan nestapa yang disebabkan oleh virus corona ini bukan saja penyakit dan kematian, tetapi juga membawa efek domino yang luar biasa. Ekonomi makro, ekonomi mikro mengalami goncangan. Banyak usaha gulung tikar. Karyawan tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kehilangan
penghasilan. Banyak sekali usaha yang mengalami kesusahan. Ekonomi kerakyatan banyak terdampak karenanya. Warung-warung kecil, angkringan yang sangat populer di kota Yogyakarta, tempat di mana termasuk para mahasiswa yang di akhir bulan uangnya sudah menipis, mereka pergi ke angkringan untuk makan siang atau makan malam dengan hanya membayar 5 atau 6 ribu rupiah. Tetapi angkringan juga bergelimpangan. Saudaraku, tiba-tiba terjadi begitu banyak pengangguran dan kemiskinan merebak di mana-mana. Anak-anak kita bahkan harus sekolah secara daring yang tidak pernah mudah karena harga Android yang mahal. Belum lagi karena papa mamahnya gaptek. Belum lagi karena harus membeli paket data. Dan juga karena seringkali koneksi internet tidak stabil. Anak-anak kita menjadi bosan belajar. Dan ini sangat susah kita hadapi. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, virus corona ini membawa banyak penderitaan. Negara-negara di berbagai belahan bumi, termasuk negeri tercinta Indonesia, juga harus mengeluarkan banyak uang untuk menyediakan tempat tidur yang lebih banyak di rumah sakit, menyediakan rumah sakit yang baru, menyediakan tempat isolasi, menyediakan ransum bagi mereka yang isolasi mandiri, menyediakan vaksin bagi seluruh rakyat, supaya terjadi kekebalan masyarakat, herd immunity. Dan juga negara dalam situasi yang sulit karena penghasilan negara juga terpukul. Disebabkan karena banyak usaha yang macet dan bangkrut. Sehingga uang pajak banyak yang tidak bisa masuk ke dalam kas negara. Saudara-saudara yang kasih, ini situasi kondisi sekali lagi yang sekarang kita hadapi. Yang dalam bahasa Alkitab yang tadi kita baca, yang merupakan bagian dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang dalam hal itu Paulus memuji tentang luar biasanya jemaat-jemaat di Makedonia. Ada dua kondisi yang mereka hadapi, yaitu mereka dalam kondisi dicobai dengan penderitaan yang berat, severe trial. Dan juga banyak di antara mereka yang mengalami kemiskinan yang sangat atau extreme poverty. Namun yang luar biasa, jemaat-jemaat di Makedonia tidak terpuruk dan frustrasi. Tidak mencari jalan pintas dan bunuh diri. Tidak menjadikan baygon sebagai opsi supaya segera mati. Sebaliknya mereka bersukacita. Haleluya. Dan bahkan tetap murah hati. Ini adalah suatu sikap hati. Ini adalah suatu mentalitas mulia. Mentalitas yang tidak dikalahkan oleh kesulitan dan kesukaran. Ini adalah yang dalam bahasa saya tadi. Adalah mentalitas Kristiani. Yang terpelihara. Walaupun situasi sulit. Walaupun keadaan menekan hidup kita. Sehingga dalam renungan hari ini saudaraku, saya ingin mengungkap dua hal yang berkaitan dengan mentalitas Kristiani yang saya maksud. Yang pertama saudaraku, bahwa di tengah kesulitan mereka tetap tidak kehilangan sukacita. Inilah mentalitas Kristiani yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat-jemaat Makedonia bersukacita karena walaupun mereka dalam keadaan sulit mengalami penderitaan yang berat, yang menurut para ahli ini terjadi karena adanya ketidakadilan, karena penganiayaan
dan perlakuan semena-mena terhadap gereja. Tapi saudaraku yang luar biasa, jemaat Makedonia tidak mau terbenam karena penderitaan. Mereka menghadapi dengan tabah dan bahkan bersukacita. Karena kalau Tuhan izinkan sebuah situasi terjadi, mereka juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Memberikan solusi seperti yang mereka percayai. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu cakap menanggungnya. Saudara sekalian, luar biasa firman Tuhan ini. Inilah yang diyakini oleh jemaat Makedonia. Sukacita yang bertumpu di atas iman kepada Tuhan. Kepada Tuhan Sang Pencipta dan Sang Pemelihara semesta alam. Sukacita itu adalah ekspresi syukur. Sekaligus ekspresi optimisme atas kasih karunia Tuhan. Sebab Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar, Tuhan mengerti semua yang terjadi. Saudaraku, zaman yang dihadapi oleh jemaat di Makedonia adalah zaman yang diwarnai dengan keterbatasan. Penguasa dan kelompok massa bisa saja semena-mena memperlakukan sesama manusia. Apalagi pada zaman itu. Belum ada demokratisasi. Belum ada lembaga resmi yang menangani masalah-masalah hak asasi manusia di bumi. Tapi yang luar biasa, saudaraku, mentalitas Kristianinya menjadi teladan bagi kita. Walaupun mereka dicobai dalam penderitaan yang berat, mereka tidak kehilangan sukacita. Dan sukacita itu membuat seseorang kuat untuk berjalan dan sanggup menghadapi dan mengalahkan tantangan. Yang kedua, saudaraku, jemaat-jemaat Makedonia, walaupun sangat miskin, dalam terjemahan NIV dipakai istilah extreme poverty. Ini kondisi miskin yang amat miskin. Barangkali mereka bisa bekerja untuk cari makan, kerja hari itu untuk dimakan hari itu. Tidak ada tabungan, tidak ada deposito. Inilah kondisi yang dihadapi oleh mereka. Mereka dalam kondisi yang miskin. Namun mereka menunjukkan sikap murah hati terhadap sesama. Mereka tetap berjuang untuk mendukung dan berbagi supaya pelayanan gereja di bumi tetap bisa berjalan. Saya yakin jemaat Makedonia masih ingat dan memahami apa artinya menjadi orang beriman. Pasti mereka sangat paham dengan kisah tentang janda Sarfat yang pada suatu saat siang hari sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu tiba-tiba datanglah Nabi Elia dan berkata, tolong berikan aku minum. Wanita itu, saudaraku, di tengah kesesakan hidupnya, dia pergi mengambil air. Tapi kemudian Elia menimpali dan berkata, tolong juga bawa bagiku sepotong kecil roti bundar. Lalu wanita itu menjelaskan situasi yang dialami dengan amat berat di hati, sesak di dadanya. Dia berkata bahwa dia sudah tidak punya apa-apa kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan dia berkata kepada Nabi bahwa dia sedang mengumpulkan kayu bakar untuk memasaknya dan akan memakan roti dengan anaknya laki-laki. Bersama anaknya dan sudah makan, mereka akan mati karena tidak ada lagi yang bisa dimakan untuk hari-hari berikutnya. Tapi yang luar biasa, Elia berkata, jangan takut, lakukan apa yang kukatakan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa
segenggam tepung itu tidak akan habis, dan minyak sedikit di buli-buli itu tidak akan kering sampai Tuhan mengirimkan hujan ke atas bumi. Saudara bisa baca kisah itu di 1 Raja-Raja pasal 17. Pada umumnya saudaraku, manusia cenderung menjadi egois, yang punya banyak ingin mendapat dan memiliki lebih banyak. Dan mereka tidak rela berbagi. Bahkan yang punya amat banyak, mereka selalu merasa masih kurang, mencuri, korupsi, dan melakukan berbagai manipulasi. Dalam berita yang kita baca di media massa, kita menemukan di sana begitu banyak perilaku manusia yang tercela karena keserakahan, karena ketidakpedulian terhadap sesama, bahkan bantuan sosial bagi rakyat miskin dari pemerintah di saat pandemi pun masih ada yang tega untuk menyunat dan atau mencurinya. Bahkan banyak orang dengan berbagai cara mencari untung dengan cara yang tidak terpuji. Saya baca tentang arisan, orang membuka arisan, orang ikut arisan, tapi uangnya kemudian dipakai oleh orang yang membuka arisan untuk dirinya sendiri dan akhirnya dikemplang. Ada juga koperasi simpan pinjam, menyedihkan. Koperasi yang dalam keyakinan kita sebagai bangsa ini adalah sokok guru ekonomi Indonesia. Tapi banyak koperasi kolaps, koperasi bangkrut, bahkan banyak orang yang kehilangan uang karena menaruh uangnya di koperasi. Ada juga asuransi macam-macam yang sekarang heboh. Saudaraku, asuransi gagal bayar karena uangnya dicuri, dikorupsi oleh para pimpinannya. Saudaraku, yang semua ini sangat menyedihkan. Karena saudaraku, apa yang kita lihat di televisi, apa yang kita baca di media sosial, apa yang kita dengar dalam pergaulan, itu yang membuat manusia silau terhadap dunia dan kemudian menjadi serakah dan jahat. Dan akhirnya termasuk banyak di antara kita yang kehilangan mentalitas Kristiani. Sukacitanya hilang, yang ada menggerutu, mengomel, mengeluh. Juga tidak rela berbagi. Tidak rela mendukung pekerjaan Tuhan secara finansial. Dengan alasan untuk sendiri saja masih kurang. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan dari apa yang saya katakan, kita kembali kepada apa yang kita lihat dalam jemaat-jemaat di Makedonia. Sangat penting kita meneladani mereka dengan hidup yang diwarnai sikap hati dan mentalitas mulia sebagai orang beriman. Mentalitas Kristiani. Jangan biarkan kesulitan mematikan kita. Hidup ini dengan iman. Bekerja keras selagi ada kesempatan. Dan dengan sukacita di dalam Tuhan. Jangan pula kita karena kekurangan, lalu kita kehilangan rasa kemanusiaan kita dan menjadi egois dan pelit. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang murah hati. Sebab apa yang kita tabur itulah juga yang kita tuai. 1 Korintus 9 ayat 6. Bapak Ibu saudara sekalian, pandemi masih kita hadapi. Sampai kapan? Tak seorang pun mengerti. Masih menjadi misteri. Tetapi yang pasti, oleh kasih karunia Tuhan, kita harus menghadapi dengan sikap hati, dengan sukacita, dan walaupun kita sulit, kita tidak boleh kehilangan kebajikan hidup, yaitu selalu murah hati. Bapak Ibu saudara, inilah mentalitas Kristiani yang harus kita miliki supaya pandemi bisa diatasi dan hidup kita tidak dikalahkan oleh pandemi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan bersama-sama belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Doa kami kiranya kami semua pada waktu kami menghadapi pandemi, kami tetap bergairah, bersemangat,
Dan kami tetap menjunjung tinggi mentalitas Kristiani. Supaya pandemi bisa diatasi. Dan masa depan tetap ada bagi kami, bagi negeri kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang di hadapan Tuhan, mohon kemurahan dan anugerah Tuhan. Diberkatilah Presiden kami dan para wakil-wakilnya yang saat ini ada dalam pemerintahan. Dari pusat sampai daerah, para menteri bisa bekerja dengan baik. Tuhan menolong mereka, memberikan pertuntunan pimpinan dalam masa sulit ini. Tuhan memberkati mereka bisa bekerja dengan keras, bisa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa dan negeri yang saat ini sedang terpuruk. Kami berdoa untuk umat Kristen, pemirsa di mana saja mereka dalam menghadapi situasi pandemi ini. Tuhan berikan pertolongan, berikan anugerah, berikan kemurahan. Kami mau berdoa supaya gereja boleh mengalami kebangunan rohani, boleh mengalami lawatan Tuhan. Gereja boleh bangkit kuat dan kokoh dan menjadi berkat terang di bangsa yang sedang mengalami situasi yang sulit ini. Mari Roh Kudus, kuasa-Mu yang ajaib yang turun melanda seluruh gereja-gereja Tuhan di bangsa ini Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk pandemi yang saat ini masih ada dan masih mengancam. Kami bersyukur untuk penurunan di berbagai tempat.
Tapi kami mau berdoa untuk pemerintah dalam mengatasi ini. Tuhan, tolonglah bangsa ini. Tolonglah selamatkan bangsa ini. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Supaya ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, pendidikan dipulihkan. Dan biarlah negeri ini menjadi negeri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan memuji Engkau. Mari kita bersama-sama dengan berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara sekalian, sekali lagi terima kasih. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih untuk seluruh rangkaian acara ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Berkat Tuhan atas Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Berkat Tuhan bagi negeri tercinta, bagi kami semua. Bapak terima kasih, dan saudara kasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi Minggu 12 September 2021 telah selesai kita ikuti. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus Hartoyo PhD dan kepada para pelayan yang telah mengisi acara Mimbar Kristen pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara di dalam pelayanan Anda dimanapun Anda berada. Protokol kesehatan 5M sampai saat ini tetap kita patuhi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita saksikan peragaan protokol kesehatan. Mari kita menerapkan protokol kesehatan dengan benar dengan menerapkan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang 5. Mengurangi mobilitas. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia terus melayani saudara. Saksikan, subscribe, share, dan like agar kami terus bersemangat di dalam pelayanan Mimbar Kristen edisi Minggu 19 September 2021 berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.